Seorang wanita terkejut saat mengetahui dirinya hamil. Sejak itu, keberuntungannya jadi luar biasa, jalan-jalan saja bisa menemukan emas, bahkan ikut undian di mall bisa langsung dapat mobil mewah. Tapi meskipun anak dalam kandungannya membawa keberuntungan seperti itu, suaminya tetap tidak senang, karena anaknya perempuan, dan dia malah meminta cerai. Kalau kamu tanda tangan perjanjian ini, kamu akan dapat 10 juta. Tapi ada syaratnya, wanita itu harus menggugurkan kandungannya. Karena ternyata, sekretaris suaminya juga hamil, dan sudah dipastikan anaknya laki-laki. Wanita itu sedih dan berkata, anak di perutku juga anakmu. Apa kamu benar-benar tidak bisa menerimanya? Suaminya menjawab dingin, pewaris keluarga lu harus laki-laki. Saat wanita itu bingung, tiba-tiba terdengar suara dari dalam perutnya. Aku ini calon dewa kekayaan, wajar kalau dia meremehkanku. Wanita itu kaget, siapa yang bicara? Mama, jangan cari-cari, aku di dalam perutmu. Selama ada aku, kita bisa menghasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga lu. Wanita itu tetap tidak mau menggugurkan kandungannya. Suaminya pun bilang kompensasi masih bisa dibicarakan, asalkan dia setuju menggugurkan anak itu. Padahal dia tidak tahu, anak yang dikandung wanita itu adalah dewa kekayaan kecil yang turun ke dunia manusia. Meskipun wanita itu belum sepenuhnya yakin, dia tetap tidak mau ada yang menyakiti anaknya. Dia langsung merobek perjanjian cerai dan berkata, cerai boleh, tapi anak ini harus tetap lahir. Melihat istrinya melawan, sang suami marah dan langsung memblokir semua kartu banknya. Dia yakin, saat istrinya kehabisan uang, dia pasti akan menyerah. Tapi begitu dia pergi, anak dalam kandungan itu menyuruh ibunya membuka laci. Di dalamnya ada ponsel lama berisi tabungan 100.000 yuan. Wanita itu kaget, aku hampir lupa soal ini. Lalu sang bayi berkata, beli semua saham kode 002594. Wanita itu ragu, karena saham itu terus turun. Apalagi itu satu-satunya uang yang dia punya. Tapi bayinya meyakinkan, besok pasti naik 2 kali lipat. Akhirnya, wanita itu memberanikan diri dan membeli semua saham tersebut. Tak lama, tindakan itu dilaporkan ke suaminya. Suaminya melihat grafik saham dan yakin istrinya akan segera bangkrut dan kembali memohon. Tapi keesokan harinya, saham itu benar-benar naik. Uangnya langsung jadi 2 kali lipat, dari 100.000 jadi 200.000. Saat itu, wanita itu mulai percaya kalau anaknya memang membawa keberuntungan. Tapi si bayi berkata, itu baru permulaan. Target kita adalah menjadikan mama orang terkaya. Sementara itu, suaminya masih menganggap semua ini cuma kebetulan. Dia ingin melihat sampai kapan istrinya bisa bertahan hanya dengan keberuntungan. 3 hari berikutnya, saham itu terus naik. Wanita itu berhasil mendapatkan 500.000. Sekarang dia tidak perlu khawatir soal biaya hidup. Lalu bayinya berkata, sekarang kita cari peluang yang lebih besar. Dia menyuruh ibunya melihat sebuah perusahaan bernama Huanjing. Saat ini belum terkenal, tapi dalam setengah bulan akan berkembang pesat dan harga sahamnya bisa naik ratusan kali lipat. Masalahnya, uang wanita itu belum cukup. Jadi dia mencoba menjual perhiasan dan tasnya. Tapi petugas menolak, karena semua barang itu ada tanda keluarga Lu, dan sudah dilarang untuk dijual. Saat itu wanita tersebut baru sadar. Selama ini, dia bahkan tidak punya apapun yang benar-benar miliknya sendiri. Pernikahan 3 tahun itu terasa sangat sia-sia. Saat dia hendak pergi, suaminya datang dan mengejek. Akhirnya nggak tahan juga sampai harus jual barang. Wanita itu menjawab, kamu salah. Aku bukan jual, aku sedang buang sampah. Meskipun dia menang dalam kata-kata, dia tetap tidak tahu harus cari uang dari mana. Sampai akhirnya, dia melihat brosur lelang batu. Dia pun datang ke acara lelang. Di sana, dia bertemu lagi dengan suaminya dan sekretaris yang sedang hamil. Mereka menyindirnya, mengira dia datang hanya untuk cari barang murah. Lelang dimulai. Batu pertama dijual seharga 800.000 dan berhasil menghasilkan keuntungan besar. Keluarga suaminya semakin yakin bahwa sekretaris itu membawa keberuntungan. Sementara wanita itu masih diam, belum membeli apapun. Sampai akhirnya muncul batu hitam dengan harga awal 50.000. Semua orang menganggap itu batu biasa yang tidak berharga. Tapi bayinya berkata, batu ini nilainya bisa sampai ratusan juta. Wanita itu langsung menawar. Sekretaris mencoba mengganggu dengan menaikkan harga sampai 300.000, lalu 2 juta. Wanita itu tetap bertahan, meski itu hampir semua uangnya. Akhirnya dia menawar sampai 3 juta dan memenangkan batu itu. Semua orang mengira dia hanya emosi dan salah mengambil keputusan. Saat batu itu dipotong, awalnya tidak ada apa-apa. Orang-orang mulai menertawakan. Tapi wanita itu tetap yakin dan menyuruh untuk lanjut memotong. Ketegangan pun meningkat, karena kalau potongan berikutnya masih kosong, maka batu itu benar-benar tidak ada nilainya sama sekali. Dan semua orang mulai menunggu hasil akhirnya.